Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang materi evaluasi Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sebelum masuk ke Sistem Informasi Manajemen lebih detail, kita bahas kembali untuk beberapa bentuk sistem informasi. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen, seperti yang kita pelajari dalam satu semester ini. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi eksekutif. Kita masuk ke dalam sistem informasi lebih detail. Ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi atau menyerupakan suatu kesatuan antar unit dalam suatu perusahaan. Jadi ERP ini adalah untuk pengelolaan manajemen dan pengawasan antar unit yang menyatu dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Dalam hal ini mengintegrasikan data-data seperti pasokan bahan baku dari supplier, kemudian produsen, dan produk kita sampai dengan pengecer. Bahkan sampai dengan konsumen akhir. Ini kita memproses data-data mulai dari awal diproduksi, yaitu kita membutuhkan bahan baku, sampai dengan barang jadi, sehingga sampai ke konsumen akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan pembukuan perusahaan. Maka digunakan sebuah software akuntansi. Kemudian Transaction Processing System atau TPS. Sistem informasi manajemen ini bermanfaat untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan berkala atau rutin. Misalnya adalah aplikasi dalam penggajian ataupun inventaris perusahaan. Berikutnya adalah Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini bertujuan untuk memperlancar komunikasi antar unit atau departemen dalam perusahaan, sehingga antar server komputer dalam unit perusahaan ini terintegrasi pada setiap penggunanya atau user di perusahaan. Contohnya, penggunaan email untuk kegiatan harian. Ini terintegrasi untuk mengupdate informasi, menyampaikan dari unit satu dan unit yang lain merupakan satu kesatuan, bisa dikirim. Misalkan dari bagian pemasaran, kemudian bagian produksi, email, mereka terintegrasi. Kemudian, Knowledge Work System, KWS, bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan baru atau informasi baru ke perusahaan. Jadi Knowledge Work System memang dibuat untuk menyampaikan informasi baru, informasi update terkait kondisi perusahaan. Informatic Management System, IMS, berfungsi untuk mendukung tugas-tugas dalam perusahaan dan menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga mengintegrasi beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement.
Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. DSS ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan perusahaan. Dalam hal ini contohnya adalah link elektronik. Expert System dan Artificial Intelligence, kedua sistem ini bermanfaat untuk menganalisis problem solving atau pemecahan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dalam aplikasi ini atau sistem ini, kita memang mendesain untuk memberikan suatu pemikiran bahwa terjadi masalah-masalah tertentu yang nantinya akan dapat di-handle atau diatasi oleh sistem ini. Contohnya adalah sistem jadwal mekanik. Kemudian, Group Decision Support System, GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System, atau CSCWS. GDSS ini hampir sama dengan DSS. Untuk mengambil keputusan dalam sebuah masalah. Tapi kalau GDSS ini adalah per kelompok, jadi suatu kelompok, bukan secara individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi. Contohnya adalah e-government. Kemudian Executive Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik atau pendukung komunikasi lainnya. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari sistem informasi manajemen, kita bisa memilih mana yang tepat untuk penerapan atau aplikasi di perusahaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Manfaat yang pertama adalah aplikasi sistem informasi ini dapat mengurangi biaya, misalkan biaya operasional. Kemudian dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam produksi ataupun dalam kondisi lainnya. Kemudian dapat meningkatkan kecepatan aktivitas yang seharusnya kita bisa melakukan melalui manual, koordinasi, tapi kita dapat menggunakan sistem yang terintegrasi sehingga sumber informasi ini dapat menyebar lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Diharapkan perusahaan mengalami peningkatan produktivitas, dampak ataupun karena aplikasi dari sistem informasi yang digunakan. Oke, bahasan berikutnya adalah tentang biaya yang kita keluarkan dalam pengembangan sistem informasi. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah biaya pengadaan atau procurement cost, biaya persiapan operasi, startup cost, biaya proyek, project related cost, biaya operasi, ongoing cost, dan biaya perawatan, maintenance cost. Yang pertama adalah biaya pengadaan. Biaya ini dikeluarkan pada tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali kalau hardware yang digunakan ini diperoleh dari leasing. Biaya pengadaan meliputi biaya konsultasi hardware, kemudian pembelian atau sewa hardware, kemudian instalasi, biaya ruangan, misalkan perbaikan ruangan, renovasi, pemasangan AC, biaya modal untuk pengadaan perangkat keras atau hardware, dan biaya yang berhubungan dengan staff ataupun manajemen yang dapat mengoperasikan hardware yang kita siapkan. Berikutnya adalah biaya persiapan operasi atau startup. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem awal agar siap dioperasikan.
Misalnya, biaya pembelian perangkat lunak atau software. Kemudian instalasi peralatan komunikasi seperti sambungan telepon, kemudian jaringan, dan biaya reorganisasi. Biaya proyek atau project related cost ini adalah biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Misalnya, biaya tahap analisis sistem meliputi biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, seperti pengadaan kertas, fotokopi, biaya rapat, staf analisis, biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem. Kemudian, biaya tahap desain sistem meliputi biaya dokumentasi, kemudian rapat, biaya staf analisis juga, biaya staf programmer, pembelian perangkat lunak atau software, dan biaya manajemen berhubungan dengan tahap desain sistem. Yang ketiga adalah biaya tahap penerapan sistem. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan adalah pembuatan formulir baru, biaya konversi, kemudian training personel atau SDM, dan biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem. Biaya operasi dan perawatan ini terjadi rutin selama pengoperasian sebuah sistem. Misalnya adalah biaya SDM atau personil, mulai dari operator, administrasi, kemudian pustakawan data, pengawas data. Kedua adalah biaya overload, pemakaian telepon, pengeluaran listrik, asuransi, dan keamanan. Kemudian biaya perawatan hardware, reparasi ataupun servis. Kemudian dari perawatan software memerlukan modifikasi program ataupun penambahan modul program. Kemudian biaya perawatan peralatan dan fasilitas, serta biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem dan biaya kontrak untuk konsultan selama pengoperasian sistem, serta biaya depresi atau penyusutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.